Baik, untuk pemateri yang kedua, Mas Oktavianto sudah siap. Sebelumnya, Mas Oktavianto ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Saya bacakan sedikit untuk kurikulum vitae-nya. Ini Mas Oktavianto berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kelahiran Sleman 22 Oktober 1983. Kemudian jabatan terakhir saat ini adalah Sanitarian Muda Dinas Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Baik, untuk Mas Okta, waktu dan tempat saya aturkan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Jundan. Oke, tadi sudah disampaikan sama Mas Jundan, dari perkenalkan, makasih perkenalannya. Bisa diterima dengan baik Mas Jundan suara saya? Ya, bisa Mas. Oh ya, kita mulai. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, slide yang selanjutnya. Ya, kami di seksi Farmakmin bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, ya Mas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan membina pengelolaan farmasi dan penyediaan makanan dan minuman. Fungsinya yang kita bahas ini adalah yang nomor 4 ya Mas ya. Yang nomor 1 itu nanti di obat, 2 juga farmasi, yang nomor 4 adalah penyelenggara pembinaan penyediaan makanan dan minuman. Jadi kan yang diminta adalah PIRT. Ya, sesuai pepatah yang pernah kita dengar ya, status kita adalah apa yang kita makan. Seperti itu. Bahwa nanti makanan ya, di sini makanan itu mempengaruhi semuanya, kesehatan, pertumbuhan, kekuatan, kebugaran, kecerdasan dan sebagainya. Nah, ada moto, jadikanlah makanan itu adalah pembawa dari sehatmu, seperti itu. Ya. Nah, untuk makanan seperti apa yang kita harapkan? Biasanya dulu waktu mahasiswa saya sukanya yang enak, murah, porsinya besar, banyak, tempatnya asik, ya, sebagainya. Kalau ya sekarang ya kalau bisa tempatnya bersih, makanan sehat, bergizi, ya, terdaftar atau legal. Tadi ada halal dan sebagainya. Gitu ya, sudah mulai ke arah sana. Ya. Untuk masalah pangan sendiri ya, di sini ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ada ketahanan pangan ya, di situ meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan. Yang kita bahas nanti di sini adalah faktor keamanannya untuk PIRT ya. Seperti itu. Juga mengadop juga tentang Undang-Undang Kesehatan ya Nomor 36 tahun 2009. Seperti itu. Makanan yang sesuai, cukup, aman dan bergizi. Nanti sampai makanan sehat dan kualitas atau bermutu. Untuk latar belakang sendiri Mas, kita cepat aja latar belakang apa untuk PIRT ya, yaitu beredarnya produk yang tidak aman, tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, itu banyak yang beredar, yang masih kita temui waktu operasi pasar dan sebagainya. Adanya beberapa kejadian kasus penyakit atau keracunan yang bersumber makanan minuman. Kemudian adanya juga mungkin sebagian produsen yang kurang tanggung jawab terhadap mutu atau keamanan pangan. Kemudian ada juga rendahnya kepedulian konsumen atau masyarakat, belum optimal juga pembinaan karena wilayah itu juga tadi banyak kegiatannya juga, nggak semuanya satu seksi itu ngurusin ke makanan aja, tapi kami juga dibagi ke farmasi juga, jadi belum optimal pembinaannya seperti itu. Kemudian penegakan hukum di bidang pangan juga belum optimal. Mas Judan masih bisa dengar suara saya? Ya, masih Mas, masih cukup lancar. Oke, siap. Ini sengaja video saya matikan karena jaringan internetnya mungkin agak yang patah-patah. Kemudian untuk keamanan pangan merupakan kondisi ya atau upaya diperlukan untuk mencegah kemungkinan dari cemaran fisik, biologi dan kimia yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan. Ya, seperti itu.
serta tidak bertentangan dengan agama tadi, halal dan sebagainya, dan budaya masyarakat. Oke. Jadi ya masalah utamanya di sini untuk keamanan pangan ada cemaran mikroba karena rendahnya higien dan sanitasi, kemarin mungkin sudah disampaikan di materi minggu lalu. Kemudian cemaran kimia karena bahan baku yang sudah tercemar, itu bisa jadi ya dari bahan bakunya dari petani dan sebagainya yang tercemar pestisida dan sebagainya, tidak bagus dalam pencucian dan sebagainya ya. Kemudian ada juga masalah penyalahgunaan bahan berbahaya pangan. Ya, ini sering kita temukan juga waktu operasi pasar, di mana bahan-bahan berbahaya tadi masih beredar di sekitar kita, itu borak, formalin, ya rodamin B, sama metanil masih sering ditemukan. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi dari batas maksimal yang diizinkan. Boleh bahan tambahan pangan itu boleh, tapi ada batas syaratnya yang berapa maksimalnya seperti itu. Oke. Kemudian penyakit akibat makanan ya, di sini ada yang menular, ada yang degeneratif seperti itu. Oke, ini yang degeneratif seperti itu banyak banget sekarang. Walaupun sekarang masih banyak ya, disusul sama COVID ini ya sekarang ya. Jadi agak diabaikan seperti itu untuk degeneratifnya. Oke, untuk pendalaman makanan minuman di sini dan dilakukan dari pendekatan dari petani sampai ke meja ya. Jadi dari bahan mentahnya seperti apa, penanganan bahan mentahnya seperti apa, pengolahannya, distribusinya seperti apa, pemasaran sampai dengan di konsumen atau di masyarakat. Yang penting ya di kami adalah aman, mutu dan bergizi seperti itu. Kemudian untuk intervensi diperlukan untuk mengatasi masalah tadi dari semua lini ya, dari produsen, distributor maupun di masyarakat. Cemaran tadi ya, contoh cemaran biologi tadi banyak ya sekitar kita yang pernah kita jumpai juga, roti berjamur ya, itu ada salah satu cemaran biologi. Kemudian cemaran kimia bisa dari lingkungannya, ya, tadi bisa dari semprotan pestisida yang masih nempel di bahan baku dan sebagainya, masih bisa. Di dalam prosesnya juga bisa, proses pengolahannya juga bisa mencemari makanan juga. Bahan baku pemilihan bahan baku juga bisa, contohnya di ketela ya, tela pohon ada cyanida mungkin yang di dalam yang harus dibersihkan juga seperti itu sebelum diolah. Kemudian dari migrasi makanan itu dari kemasannya, saat ngemasnya, kondisi panas dan sebagainya, itu bisa cemaran kimia juga. Untuk cemaran fisik bisa terlihat ya, katakanlah kita sering untuk pas makan gitu, jajan di mana, kemudian ada nggak sengaja ada kerikil dan sebagainya, itu termasuk cemaran fisik. Mungkin beli bakmi, ada bakmi kuning yang dibelikan, kemudian yang ternyata di dalam ada bakminya yang panjang hitam gitu ya, itu juga termasuk cemaran fisik. Oke. Untuk upaya keamanan pangan sendiri ya, itu di bagian hulu kami ada pendampingan, tadi ada sertifikasi ya, tadi ada stikerisasi untuk pembinaan makanan jajanan keliling yang di sekolah-sekolah, itu juga kami lakukan itu. Untuk distribusi, pemantauan peredaran makanan di outlet, kemudian di masyarakat juga ada pembinaan masyarakat. Oke, untuk kategori pangan ada 3, nanti kita lihat aja, pangan segar, pangan olahan, dan siap saji. Untuk regulasinya sendiri-sendiri. Ya. Yang perlu kita sadari ya, semua punya hak untuk cari rezeki ya, siapapun ya. Jadi nggak usah istilahnya saling menang sendiri seperti itu. Masing-masing ada intervensi, punya kesempatan untuk diintervensi seperti itu. Nah, kalau di Sleman ada seperti ini. Perbup Sleman nomor 108 tahun 2016 tentang higien sanitasi pangan ya. Ada PIRT untuk industri rumah tangga untuk rumah tangga ya, di rumah tangga pangan, di situ ada PIRT. Kemudian ada sertifikat sehat untuk jasa boga, rumah makan, kantin.
sentra makanan jajanan dan depot air minum lapangan itu dengan plakat bikin sanitasi dan stiker aman bagi pedagang asuransi pangan. Nah, ini yang kita bahas saat ini adalah yang SPP IRT ya, untuk industri rumah tangga pangan. Ya. Untuk industri rumah tangga pangan sendiri di sini ya, tadi dari pangan tadi prinsipnya adalah yang masuk ke paling kiri ya, masuknya ke pangan yang pangan olahan, ya, pangan olahan yang kering dan tahan 20 lebih dari 24 jam itu ke PIRT ya, atau industri rumah tangga pangan di sini yang paling bawah itu. Yang di sini. Oke, yang sering kita masih miss kan antara pangan sama sediaan farmasi, itu juga nanti kita bahas di ya. Definisinya sendiri untuk industri rumah tangga pangan atau IRTP adalah perusahaan pangan yang pasti ya. Jangan nanti pernah kita melayani juga tanya ke kami, ternyata bukan perusahaan pangan ya, yang di produknya apa masa ditanyakan gitu, ternyata sabun seperti itu. Bukan itu ya. Kalau sabun bukan di kami. Jadi nanti ada sendiri. Yang di kami adalah industri perusahaan pangan. Kemudian tempat produksi di rumah atau di tempat tinggal ya. Jadi belum berupa pabrik besar, masih yang homemade ya, seperti itu. Kemudian teknologi yang digunakan masih manual atau semi otomatis lah paling banter ya, seperti itu. Dan yang masih yang pakai mesin ya, sudah pakai mesin berarti sudah harus ke MD, nanti ke BPOM. Kemudian PIRT juga sebagai alternatif peluang usaha ya, di situ karena sekarang masa pandemi seperti ini banyak sekali yang mencoba untuk mulai untuk kreatif buat apa yang bisa dilakukan di rumah ya, seperti itu. Jumlahnya sangat banyak ya, di lapisan paling bawah ya, biasanya masyarakat langsung ya. Kemudian biasanya punya nilai kearifan lokal, jadi bahannya dari lokal, nggak usah impor ya, seperti itu. Modalnya relatif masih kecil, potensinya untuk berkembang dan aman terhadap krisis itu pasti ya, karena biasanya tadi karena bahan bakunya dari sekitar kita, ada ambil di kebun, dimanfaatkan bisa seperti itu. Untuk pangan produksi industri rumah tangga pangan, yaitu pangan olahan yang diedarkan dalam bentuk kemasan, harus kemasan ya Mas ya, harus ada kemasannya ya, diecer dan berlabel ya, harus ada labelnya. Oke, dasar hukum nanti bisa dilihat ya sendiri. Kita kejar aja. Ya, itu untuk tentang PIRT di sini ada ya dari BPOM ya, ada beberapa, ada 5. Nanti bisa dilihat juga. Ya. Oke. Kemudian tuh yang saya bacakan yang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 111 pasal 111 ayat 1, makanan atau minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Ya, kemudian di Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, pasal 71 ayat 2, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia. Kemudian untuk uji makanan minumnya ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 87 ayat 1. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan. Ya, ini untuk syaratnya seperti itu. Kemudian untuk Perkab BPOM-nya nomor HK 0006152401 tahun 2009 tentang penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan yang kami gunakan. Kemudian apa itu SPP IRT itu? Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota terhadap pangan produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran pangan. Ya.
Jadi ini adalah jaminan terus yang diberikan oleh bupati. Ya, jangan di luar Sleman, ya di luar DIY berarti ya masuk ke daerahnya masing-masing seperti itu. Berlakunya sebagai izin edar bukan sebagai izin operasional. Jadi hanya untuk izin edar aja. Jadi masih boleh melakukan produksi seperti itu. Sebelum ada PIRT itu boleh melakukan produksi seperti itu. Hanya untuk mengedarkan. Jadi saya kayak dari BPOM itu MD ya, MD sama ML, MD, ML sama TR, POM TR itu ada dari BPOM. Ya. SPPIRT itu wajib bagi PIRT dengan makanan minuman yang kadaluarsanya lebih dari 7 hari. Jadi kadaluarsanya yang lebih dari 7 hari itu Ya, halo Mas Okta, masih lancar untuk suaranya? Karena di saya tidak sampai suaranya. Halo Mas Okta. Mas Okta masih di situ? Baik teman-teman yang mungkin juga mengalami masalah yang sama seperti saya, ditunggu sebentar untuk Mas Okta, mungkin ada kendala koneksi. Mas Okta bisa berpindah di akun yang satunya. Ya, untuk teman-teman serta yang masih bergabung di kami, untuk form permohonan atau form pendaftaran PIRT bisa juga di-download atau diakses melalui www.dinkes.sleman.go.id. Itu juga ada ada persyaratan lengkapnya, bisa mengurusnya seperti apa. Dan untuk teman-teman yang ada di luar Sleman mungkin bisa mengakses langsung ke dinas kesehatan setempat atau yang terkait atau yang terdekatnya, karena memang untuk PIRT itu setahu kami yang biasa menemani teman-teman UMKM di wilayah Kabupaten Sleman memang biasanya tinggal langsung ke dinas kesehatan yang terdekat di wilayah teman-teman yang berada. Kemudian nanti bisa membawa syaratnya, salah satunya adalah izin usaha mikro kecilnya atau IMK-nya. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai izin usaha mikro kecil dari OSS Kementerian Koperasi, bisa dibawa itu sebagai tanda bahwa teman-teman UMKM itu binaan dari kami, seperti itu, dari Dinas Koperasi UKM wilayah, seperti itu. Sambil masih menunggu, bisa langsung ketikkan saja di kolom chat apabila masih sudah ada pertanyaan seperti itu. Baik, untuk Mas Okta sudah bisa dihubungkan lagi. Halo Mas Okta. Kita tunggu sebentar ya. Baik, tadi juga terakhir disampaikan bahwa yang bisa di PRT-kan itu adalah salah satunya produk usaha yang memang bisa di-ecer seperti itu dan sudah ada kemasannya. Kemudian juga yang tahan lebih dari lebih dari seminggu ya, lebih dari 7 hari seperti itu. Ya, Mas Okta bergabung kembali. Bisa dilanjutkan Mas Okta?
Mohon maaf untuk teman-teman ada kendala sedikit teknis untuk koneksi karena memang kebetulan di Sleman itu cuaca juga dari beberapa hari yang lalu sedang tidak mendukung, terutama untuk hujan. Jadi hampir setiap hari itu hujan seharian. Mungkin koneksi juga sedang tidak selancar biasanya. Itu, Mas Okta sudah bisa dilanjutkan kembali, Mas Okta. Bisa dibuka dulu, Mas Okta, untuk mute-nya, karena memang kondisi masih di mute untuk mikrofonnya. Mikrofonnya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Ya. Oke, Mas bisa minta tolong itu apa namanya materi saya, Mas, untuk Ya. Untuk teman-teman panitia bisa minta tolong ya ditampilkan lagi untuk materinya Mas Okta. Mas sudah dikirimkan tadi ya sepertinya. iya, karena yang di sini tidak di HP nggak ada materi saya. Ya. Oke, saya tak mencoba lagi. Gelap sekali ini, nggak ada lampu. Oke, teman-teman panitia, Pak, materinya Mas Okta apakah bisa ditampilkan? Ya baik, tadi terakhir Mas Okta membahas mengenai lama ya Mas ya, lamanya PRT, produk-produk yang bisa di PRT kan ya. Berarti untuk produk-produk yang tahanannya tidak lebih dari 7 hari, berarti belum bisa ya Mas ya untuk di PRT kan ya. Bisanya untuk apa namanya POM ya Mas ya, untuk izin edar ya. Jadi gini Mas, untuk yang wajib PIRT adalah yang dari dia punya masa apa ya kadaluarsanya lebih dari 7 hari, itu bisa dicarikan PIRT, bisa juga MD ya. Tapi kalau yang PIRT yang di situ. Kalau yang kurang, kalau yang kurang dari 7 hari itu tidak wajib. Kemudian untuk yang siap saji ya apa namanya bakso dan sebagainya itu juga bakso yang langsung dijual ya kayak itu. Kayak arem-arem juga itu karena masa berlakunya kurang dari 24 jam itu tidak usah PIRT nggak apa-apa. Dan dijual langsung Gitu. sudah dari produsen ke konsumennya langsung. Berarti dianggap fresh food ya Mas ya berarti ya. Dianggap makanan segar ya yang mungkin kadaluarsanya tidak tahan lebih dari 24 jam atau mungkin lebih dari 7 hari seperti itu. Baik Mas Okta, ini ada karena kebetulan saya sendiri juga pendamping UMKM Mas di Dinas Koperasi UKM Sleman. Mungkin kita sebenarnya tetangga Mas. Cuma memang namanya orang kadang kita kenanya malah justru di tempat lain, justru di kantor berdekatan seperti itu kita malah nggak pernah bersinggungan ya Mas ya, masih nggak pernah ketemu gitu. Kebetulan kantornya di Lut Mas, di Lut Sleman, di depannya Dinkes juga, tapi memang karena saya juga jarang main ke Dinkes jadi mungkin belum pernah ketemu atau kenal sama Mas Okta gitu. Sebenarnya sangat kenal Mas. Salam kenal Mas Sundan ya. Ya. Ini saya mencoba masuk lagi dengan akun saya Mas, sebentar Mas. Oke, siap. Ini materinya juga sudah ditampilkan oleh panitia, bisa dilihat Mas. Sebentar. Tadi sampai ke waktu produk yang bisa di PIRT kan. Karena waktu sudah semakin sore Mas Okta bisa 5 menit terakhir ya Mas ya menyampaikan materi, terus kemudian nanti kita akan jawab Mas. Itu. Oke. Saya sampaikan dulu sebentar. Ini yang karena ternyata sebentar. Pak gini aja ya Mas ya. Materi nggak bisa tertampilkan di sini. Oke, siap. Oke. Sebentar. Saya ngebut aja di sini di bagian. Jadi sampai ke waktu ya yang ada 7 hari, nanti bisa di next itu tadi sebenarnya sudah next lagi. Oke, ini bisa terlihat Mas mungkin? Iya, bisa. Sampai ini ya? Di layar kebetulan teman-teman partisipan sudah bisa melihat Mas. Iya. Yang ini ya, oke. Ya, jadi Mas di next setelah itu ya diberikan jika gitu ya. Mungkin sambil ini aja. Yang pertama pengusaha telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Ya, ini kalau di Sleman ada setahun ini kita menyelenggarakan 10 kali angkatan ya Mas. 10 kali angkatan
mungkin tahun 2021 kita anggarkan 12 kali angkatan. Jadi setiap bulan ada seperti itu. Kemudian yang pasti untuk ngurus PIRT di sini next ya, di jenis pangan yang diizinkan itu ada beberapa, ada 15 ya. Bisa dibaca langsung kayak gitu. Dari hasil olahan daging kering sampai olahan biji-bijian nomor 15 kayak gitu. Kemudian yang PIRT juga bisa dilakukan untuk jenis pangan yang repacking. Jadi produk PIRT di repack itu boleh kayak gitu. Yang penting kalau di Sleman adalah yang penting dia udah punya PIRT dulu, dibuktikan dengan sertifikat PIRT dari sana kayak gitu. Kemudian ini untuk kode jenis pangan, oke, 01 sampai 15 tadi ya. Sudah. Kemudian jenis pangan yang tidak diizinkan ya, yang tidak diizinkan untuk memperoleh PIRT adalah yang pertama pangan olahan frozen food. Semua yang harus ada penyimpanan beku dari produk daging dan sebagainya, es pun nggak boleh ya, karena sudah tidak boleh untuk di diajukan PIRT karena semua itu izinnya nanti di BPOM. Kemudian pangan olahan asal hewan yang disimpan dengan beku, pangan sterilisasi komersial atau pasteurisasi ya. Kemudian pangan diet khusus ya, itu juga harus ke BPOM. Kemudian untuk pangan fortifikasi juga, pangan berklaim itu juga harus ke MD, ke BPOM. Kemudian selanjutnya adalah pangan impor ya. Pangan impor juga registrasinya di Balai Besar POM. Oke, untuk alur pengajuan sertifikat PIRT di kami ya. Yang pertama mengikuti BIMTEK dulu, BIMTEK pangan sebagai awal ya, kartu SIM-nya ya seperti itu bagi pemilik atau penanggung jawabnya. Ya, kalau pemiliknya nggak bisa mengutus penanggung jawabnya. Dimulai dari pendaftaran peserta ya, melengkapi berkas kayak gitu. Ada berkas yang harus diisi. Kalau sekarang ya bisa di-download ya, download di Sleman, dinkes.slemancup.go.id. Nanti di situ ada bagian pelayanan, itu ada, nanti tinggal dibaca terus diklik ada untuk downloadnya. Kemudian dari pendaftaran penyuluhan tadi kalau lulus ya mendapatkan sertifikat PKP. Nah, kemudian sertifikat PKP tadi, sertifikat penyuluhan pangan tadi sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan produknya seperti itu Mas. Ya, kemudian yang selanjutnya untuk isian formulir tadi dilampiri pas foto 4x6, latar belakang merah 4 lembar ya di Sleman ya. Untuk KTP 1 lembar, kemudian sama data produk makanannya. Kemudian jika pemohon tidak ber-KTP Sleman ya, tapi dia punya usaha di Sleman, wajib menyertakan surat keterangan domisili usaha dari desa setempat, dari tempat lokasi produksinya tadi, minta surat keterangan domisili bahwa dia surat keterangan usaha dari desa setempat, ya seperti itu. Masih boleh, jadi KTP Bantul, usaha di Sleman, lokasi Sleman itu masih boleh. Kemudian untuk alur pengajuan sertifikat PIRT-nya tadi, yang pertama adalah pendaftaran produk ya, didaftarkan, isi formulir juga, kemudian saat menyerahkan formulir tadi, dengan semua mendapatkan bukti tanda terima ya, di situ sudah langsung ditentukan jadwal untuk kunjungan lapangannya atau audit lapangannya, audit lokasi produksinya itu sudah ditentukan. Pemohon bisa memilih range 14 hari dari pemasukan berkas tadi. Jadi langsung bisa mendapatkan jadwal pastinya kapan untuk hari apa dikunjungi ke lokasi produksinya. Kemudian dilakukan kunjungan. Setelah ada kunjungan ya memenuhi syarat, ada 4 level, level 1, level 2 itu memenuhi syarat, bisa langsung diterbitkan sertifikat PIRT-nya ya. Dalam kurun waktu maksimal adalah 10 hari kerja dari dinyatakan lulus tadi ya. Kemudian apabila tidak memenuhi syarat waktu kunjungan lapangan, waktu audit, diberi waktu maksimal perbaikan selama 3 bulan. Kemudian mereka menyerahkan perbaikannya, bisa berupa email, bisa berupa WhatsApp ya, sekarang mudah, itu adalah layanan nomor PIRT juga di kami untuk melakukan verifikasi. Nah, kami juga nanti melihat yang tadi
PR-nya apa saja, ya seperti itu. Kalau sudah dinyatakan oke, dari diterima berkas tadi, perbaikan tadi ya 10 hari kerja ke depan sudah diterbitkan untuk sertifikat PIRT-nya, seperti itu. Ya, untuk mendaftarkan sertifikat produk PIRT tadi dilampiri, yang pertama adalah sertifikat penyuluhan tadi ya, kemudian fotokopi KTP, data produk makanan per jenis makanan, kemudian label ya, label yang sudah benar, hasil uji pemeriksaan makanan atau produknya, hasil uji labnya. Tadi untuk di Sleman yang diujikan adalah produk makanannya, produk yang mau diedarkan, seperti itu. Kemudian dinas lokasi. Ini 2017 ke sini makanya mulai tahun 2017 adalah produk makanannya Mas Jundan. Kalau yang dulu masih menggunakan air bersihnya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada catatan bila hanya mengemas atau melakukan repacking saja, wajib melampirkan fotokopi sertifikat PIRT dari produk yang dikemas tadi. Kayak gitu. Ya, untuk penyuluhan keamanan pangan di sini wajib diikuti oleh pemohon atau penanggung jawab ya. Kemudian materinya ada 8, ada perundang-undangan, ada keamanan dan mutu pangan, teknologi proses, prosedur operasi sanitasi standar, kemudian cara produksi pangan yang baik, penggunaan bahan tambahan pangan, persyaratan label dan iklan pangan, dan pedoman produksi dan distribusi pangan dan olahan pada masa COVID. Ya, standar nilainya kalau di kami ada 60 ya, kalau nanti yang tidak berarti ya tidak lulus, yaitu dari PKP tadi. Yang nilainya 60 berhak mendapatkan ke atas ya, ke atas berhak mendapatkan sertifikat PKP tadi. Kemudian untuk pemeriksaan sarana ya, tadi materi pokoknya ya untuk audit adalah tadi yang cara produksi pangan yang baik bagi IRTP itu ada tadi undang-undangnya di atas tadi apa per KBPOM-nya ada ya, seperti itu. Kategori masalahnya ada kritis, serius, mayor dan minor. Standar lulusnya adalah level 2 minimal ya. Jika belum lulus harus memperbaiki item yang bermasalah maksimal 3 bulan. Untuk ruang lingkupnya di sini saya bacakan sekalian ruang lingkup untuk CPB IRT tadi ya, untuk cara produksi pangan yang baik tadi meliputi lingkungan dan lokasi produksi, bangunan, fasilitasi ya, termasuk fasilitasnya apa aja, peralatannya, fasilitas sanitasinya, pelabelan pangan, penyimpanan, manajemen pengawasan, dokumentasi dan pencatatan, kemudian pelatihan karyawan, penarikan produk, pengendalian proses, kesehatan higien karyawan, pemeliharaan higien sanitasi, dan suplai penyediaan air bersihnya. Ya, oke. Oke. Mas Okta, apakah bisa kita lanjutkan untuk tanya jawab? Takutnya waktunya Oke, sudah siap. tidak mungkin lagi Oke, ya. untuk ini kita sampaikan juga sampai nomornya ya. Nomornya ada 15 ya, sedikit lagi Mas. Oke, baik. Dan oke. Ya. Mungkin contoh sertifikatnya ada seperti ini. Nanti kalau bisa di halaman terakhir ya. Itu. Di Halaman terakhir ini adalah bentuknya ya Mas ya, bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan ya Mas ya. ya, Untuk itu yang sertifikat produksi halaman pangan industri 3 rumah dari tangganya. nomor 3 dari belakang Mas. Nomor 3 dari belakang ya. Itu. Contohnya seperti itu. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan, saya mencoba bergabung kembali lewat laptop aja Mas. Ya. Baik, ini sambil kita menunggu ya Mas ya, pertanyaan, sudah ada pertanyaan juga Mas ini, Mas Okta. Oke, Ya, siap. baik, di masa pandemi ini adakah perbedaan untuk pengajuan sertifikasi PIRT-nya Mas? Misal tinjauan lapangannya gitu. Terima kasih Mas Okta. Oke, gini Mas, untuk bedanya hanya pakai protokol kesehatan sama enggak gitu aja. Kalau dulu kan ya pengunjung apa tidak kita ke sana ya nggak bawa hand sanitizer, nggak bawa masker dan sebagainya. Tetap kalau sekarang ya kita pakai tadi APD lengkap gitu. Kemudian yang pihak-pihak dari UMKM-nya juga harus Ya, apa ya namanya tadi menggunakan tadi jaga jarak dan sebagainya tadi. ya. Ya, Berarti tetap fasilitas cuci kunjungan tangannya tetap ada. dilakukan ya Mas ya, kunjungan atau Kunjungan tinjauan tetap ke dilakukan Mas. apa? Ya,
betul, betul. Tapi untuk apa namanya perlengkapan dan protokol kesehatannya yang perlu di apa namanya perlu diterapkan ya, seperti itu ya. Oke, Mas. Mas Okta, mohon maaf untuk akun satunya bisa di apa namanya di mute-kan saja biar tidak apa namanya feedback itu. Oke, Mas Okta bisa mendengar suara saya dan bisa dibuka mute mikrofonnya biar proses tanya jawabnya akan lebih lancar. Oke, Mas, siap. Oke, Tak tutup dulu ya, Mas. oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Oke. Okta, apabila Ya, siap. tidak lulus tahapan penyuluhan, maksimal untuk mengulangi tahapan penyuluhan berapa kali ya, Mas ya? Maksimalnya 2 kali, Mas. 2 kali masih memberikan 2 kesempatan kali 2 ya? kali. Ya. Tapi biasanya gini, kalau di Sleman hari itu tidak lulus, nanti hari berikutnya suruh pengulangan untuk langsung tes saja. Oke. Biar bisa seperti itu. Ada Jadi seperti itu. ada remedial ya, Mas ya, itu untuk teman-teman yang mungkin tidak lulus ya. Dan ini ada pertanyaan Ya, selanjutnya, apabila remedial. setelah revisi dalam waktu 3 bulan dan setelah tidak lulus tinjauan tapi masih belum lolos, apakah bisa revisi ulang peninjauan lagi seperti itu, Mas? Nah, ada pertanyaan misalnya ada orang yang sedang mengajukan, Mas. Nah, ada revisi dalam waktu 3 bulan setelah dinyatakan tidak lulus, kemudian ditinjau lagi dan ternyata masih tidak lulus lagi, dan apakah masih ada revisi lagi, Mas? Ada waktu revisi lagi seperti itu? Ya, jadi gini, untuk waktu 3 bulan tadi kan batasan untuk memperbaiki apa yang jadi temuan di lapangan, Mas. Jadi untuk temuan di lapangan wajib selesaikan maksimal 3 bulan tadi. Umpama dalam 3 bulan dia tidak menyelesaikan tadi lebih ya, berarti dia mengulangi proses dari awal. Oke, berarti pendaftaran lagi ya, Mas ya? Pendaftaran di mendaftar ulang lagi. Iya, untuk berkasnya memang kami singkatkan dulu, kami istilahnya sudah kami simpan seperti itu. Jadi tidak bisa lakukan langsung perbaikan setelah lebih dari 3 bulan tadi. Seperti itu. Baik, gitu ya untuk prosesnya revisi. Apabila melebihi waktu yang ditargetkan, berarti teman-teman harus mengulang lagi dari awal. Jadi apabila memang sudah ada waktu revisi, mohon dipergunakan baik-baik ya, agar tidak mengulang dari awal. Itu juga demi kelancaran legalitas usahanya teman-teman, biar tidak tersendat seperti itu. Iya. Tapi gini, Mas, penyuluhan itu berlakunya nanti seumur hidup, Mas. Kalau udah lulus ya itu berlaku seumur hidup di seluruh Indonesia, gitu. Jadi bagi yang ikut sudah lulus ya tinggal ngulang mendaftar produknya aja, tidak ngulang di di penyuluhannya seperti itu. Oke, berarti tidak ada masa habisnya ya, atau gimana, Mas itu? Gimana, Mas? Tidak ada masa habisnya berarti ya, bisa dikatakan. Iya, kalau sertifikat PKP-nya, sertifikat penyuluhan keamanan pangannya itu melekat pada orang yang ikut, ya, melekat pada orang yang ikut. Selama dia masih di Indonesia ya masih berlaku. Dengan pindah lokasi dari Jogja ke Surabaya, mungkin bikin usaha di sana ya nggak usah ikut penyuluhan lagi seperti itu. Jadi langsung di sertifikatnya langsung dilampirkan saja saat mengajukan PIRT di sana. Seperti itu. Ya, ini jadi pertanyaan besar, Mas, ketika saya juga mendampingi teman-teman UMKM khususnya di Sleman. Banyak sekali teman-teman UMKM Sleman itu yang juga usahanya frozen food sesuai dengan tren juga, Mas, mungkin karena memang usaha frozen food sekarang saat ini juga banyak digandrungi, Mas, karena juga mungkin lebih praktis ya untuk makanan-makanan seperti itu. Tapi kenapa, Mas, pada akhirnya itu tidak bisa di PRT kan? Padahal misalnya frozen juga bisa dibilang lebih dari 7 hari nih, Mas. Gitu. Oke. Makasih, Mas Judan. Regulasinya, Mas, regulasi memang dari BPOM-nya kami tidak diizinkan untuk memberikan PIRT pada produk-produk yang frozen food tadi. Jadi memang dari produk-produk tadi harus untuk registrasi tetap di BPOM karena di biasanya frozen food itu yang risiko tinggi seperti itu ya. Jadi ya seperti tadi yang kayak nugget dan sebagainya itu ya, Mas ya. Nugget itu kan harus frozen ya. Itu memang harus di sana. Kita nggak diperbolehkan dari BPOM seperti itu, Mas. Oke, berarti berkaitan dengan wewenangnya dari Dinas Kesehatan sendiri ya, Mas, ya, untuk PIRT. Untuk frozen food memang tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan PIRT, berarti bisa langsung untuk MD-nya, Mas ya, izin edarnya. Iya.
Baik. Kemudian juga masalah yang sering ada Mas di teman-teman UMKM, masih banyak bertanya, masih juga banyak yang belum tahu. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai PRT dan itu satu produk, itu hanya bisa digunakan untuk satu jenis produk saja ya Mas ya. Tapi untuk varian produk misalnya dari misalnya katakanlah stick seperti itu. Nah, stick itu PRT misalnya kita ingin ada rasa baru, itu apakah bisa menggunakan tetap izin yang sama seperti itu? Ya. Jadi izinnya mungkin nomornya sama Mas, nomornya sama, cuma untuk apa namanya uji produknya tetap harus dilakukan, seperti itu. Jadi uji produknya harus dilakukan untuk mengetahui tambahannya tadi itu apa ada tambahan yang berbahaya atau tidak dan sebagainya, seperti itu. Kalau nomornya sama, okay. Nomornya bisa digunakan yang sama ya berarti ya, untuk teman-teman yang mungkin varian produknya berbeda, tetapi masih satu jenis produk yang sama ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ada. Ketika perubahan PIRT dilakukan peninjauan kembali atau prosesnya bagaimana ya? Oke, untuk perubahan PIRT ada beberapa hal ya Mas. Yang pertama ada pindah lokasi ya. Untuk pindah lokasi mungkin pindah kecamatan gitu, sama-sama Sleman tetap nanti kami yang datang untuk peninjauan lokasi karena lokasinya beda kan tadi ya. Otomatis kan untuk faktor risiko yang ada di lapangan juga pasti beda. Jadi tetap kami yang datang. Tapi kalau umpamanya yang perubahannya hanya apa namanya pergantian penanggung jawab, terus kemudian pergantian nama usaha dan sebagainya, itu tidak perlu kunjungan lokasi lagi. Seperti itu contohnya. Tapi biasanya tetap harus ada pemberkasan ya Mas ya, ketika dia misalnya mungkin berganti brand dan sebagainya ya. Jadi nanti akan dikeluarkan baru sertifikat. Oh iya, jadi ada ganti pemilik, pindah alamat, penambahan produk dan sebagainya itu tetap harus lapor ke kami Mas. Nanti ada pergantian di sistem juga untuk diberikan apa yang baru juga untuk sertifikatnya seperti itu. Ya, baik. Kemudian Mas, kalau kita bicara masalah usaha mikro, kadang banyak teman-teman juga yang saat ini masih meraba, dalam artian mereka belum begitu yakin dengan produk utama yang mereka apa yang akan mereka kembangkan, sehingga mungkin beberapa teman-teman punya produk itu lebih dari satu jenis. Nah, untuk PIRT sendiri atas nama satu orang atau satu NIK itu apakah ada maksimalnya untuk dia membuat PIRT dengan beberapa jenis produk, Mas? Enggak, untuk tidak ada Mas Judan. Untuk satu usaha ya, satu usaha boleh monggo mau mendaftarkan berapa produk juga boleh ya itu. Ya biasanya kalau yang difasilitasi oleh dinas sebelah ya, dinas sebelah entah itu dari KB, dari mana Dinkop, dari Perindak ya itu ya biasanya banyak-banyak nggak apa-apa karena biasanya wah uji labnya atau masih yang agak mahal biasanya gitu. Yang penting uji labnya lolos tadi ya. Kalau selama mereka istilahnya mau seperti mau mendaftarkan ya monggo, berarti tidak dibatasi di satu usaha mempunyai berapa produk seperti itu. Ya, oke, itu ya teman-teman. Dan juga tadi ada yang sempat nanya, Mas, sebenarnya berapa Mas biaya tanpa difasilitasi Mas untuk pembuatan PIRT sampai jadi ya mungkin perkiraan biaya sampai jadi sertifikat itu apa namanya turun? Oke, kalau di kami untuk pendaftaran sampai PKP itu gratis Mas, untuk apa namanya sertifikat penyuluhan keamanan pangannya gratis ya, malah nanti yang datang dapat transport ya Mas ya. Biasa ya Mas di Sleman seperti itu, ada transport. Gitu. Kemudian untuk pendaftaran PIRT-nya yang membayar hanya uji labnya. Uji labnya pun nggak harus di kami, monggo uji labnya di kalau tempat mau menerima boleh. Yang penting parameternya ada sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti itu aja. Uji lab kan kita nggak tahu, maksudnya di lokasi mana harganya berapa kan nggak tahu Mas. Itu monggo. Itu kalau itu diserahkan ke pemilik usahanya saja. Mau uji lab di mana, yang penting parameternya ada ini sama ini seperti itu. Nanti terus monggo dilabkan di mana saja. Itu yang menjadi istilahnya harga di situ biayanya. Ya. Dan yang perlu menjadi concern atau apa namanya fokus dari teman-teman ketika ingin mengajukan PIRT apa Mas sebenarnya? Mungkin karena beberapa kali saya mendengar juga beberapa teman-teman ternyata tidak lolos dan sebagainya seperti itu. Tidak gimana Mas? Ulangi. Yang perlu menjadi concern utama yang jangan sampai mungkin teman-teman terlewatkan untuk menyiapkan ketika ingin mengajukan legalitas PIRT seperti itu Mas. Apa Mas?
Gini, bisa diperinci nggak Mas? Aku nggak begitu jelas tadi anunya, apa namanya, mendengarnya. Oke, jadi gini Mas, beberapa teman-teman kan UMKM kadang sering bilang bahwa prosesku agak tersendat nih Mas karena ada kendala ini, kendala itu sebetulnya. Sebenarnya yang perlu dipersiapkan utama gitu bisa di-share juga Mas di sini biar teman-teman juga ingat, mungkin tadi juga sebenarnya sudah di-share di apa namanya PPT-nya Mas Okta. Tapi untuk bisa mengulang lagi sebenarnya yang menjadi hal utama yang perlu dipersiapkan utamanya untuk teman-teman pelaku usaha yang ingin di PIRT-kan usahanya atau produknya itu apa yang perlu dipersiapkan mereka. Yang paling utama adalah lokasi Mas. Ya, lokasi produksi yang penting bersih aja nggak apa-apa. Ya, yang utama adalah bersih tadi, bersih, alat-alatnya bersih, penyimpanannya bagus, udah bisa. Intinya itu. Kalau yang lain itu mudah semua Mas. Saya penyuluhan juga pasti lulus lah, nilai standar 6 itu berapa ya, kalau di kami mungkin dari sekian peserta yang nggak lulus 1 atau 2 gitu, nanti remedi lulus seperti itu. Oke, intinya kalau di Sleman lulus ya itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Garin Megan. Setahu saya PIRT bisa diajukan secara paralel ya, bersama dengan UMKM lainnya via pendamping UMKM misalnya seperti itu. Kira-kira lebih efektif atau lebih cepat secara paralel atau berjalan sendiri ya, atau mengajukan sendiri Mas? Oke, maksudnya bareng-bareng ngurusnya gitu ya Mas ya? Ya, mungkin bisa dibilang lebih cepat secara kolektif atau jalan sendiri Mas, isinya gitu. Sama aja Mas, kalau di kami sama aja. Jadi mungkin yang bareng-bareng itu kan karena difasilitasi oleh dinas tertentu kayak gitu, kemudian untuk biaya juga labnya juga nanti bisa bareng-bareng kayak gitu ya Mas ya. Kemudian dibayari oleh itu ya sama, kalau dari proses hampir sama. Tetap kalau di kami pendaftaran itu dari mendaftar sampai dengan mendapatkan antrian kunjungan ya, antrian kunjungan itu milih antara rank 1 hari sampai 14 hari. Kalau dia benar-benar siap ya besoknya bisa langsung bisa milihkan tanggalnya yang 2 hari setelahnya atau 1 hari setelahnya, itu bisa langsung dikunjungi seperti itu. Tergantung kesiapan dari masing-masing pengusaha tadi, dari pelaku usahanya. Ya. Itu Mas. Ya, baik. Masih adakah pertanyaan lain dari teman-teman partisipan yang ada di sini? Dan waktu masih ada sedikit sebelum nanti ada closing statement dari Mas Okta. Monggo yang masih ada bisa juga raise hand, bisa tunjuk tangan atau lambaikan tangannya, bisa nanti bisa dibuka, bisa tanya langsung, tidak harus chat seperti itu. Masih ada yang ingin bertanya? Di kesempatan yang terakhir ini. Baik, masih ada yang tanya? Apabila tidak, kita langsung ke closing statement dari Mas Okta ya Mas ya? Siap. Ya, oke langsung ya untuk closing statement kita, monggo Mas untuk sesi yang keempat atau yang terakhir hari ini. Oke Mas Jendan. Ya, baik, bagi teman-teman semua yang mau mengajukan PIRT nggak usah takut ya, nggak usah takut bahwa nanti nggak bisa. Itu yang utama, makanannya jangan frozen ya, jangan frozen. Yang kedua tadi yang nggak boleh tadi memang nggak bisa diajukan untuk PIRT, tapi yang selama itu masuk kategori silahkan maju aja seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya jangan takut kalau ada calo, jangan percaya sama calo ya, jangan percaya sama calo, bisa jalan sendiri mudah. Kalau di Sleman insya Allah mudah, kami nggak akan mempersulit seperti itu. Jadi langsung monggo disemangati Mas Jun yang ada di dinas sebelah ya Mas ya, nanti disemangati untuk UMKM untuk didorong bisa mendapatkan PIRT tadi sebagai izin edarnya seperti itu. Adapun tadi ada kendala teknis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sengaja juga sampai sekarang juga masih mati lampu, masih gelap-gelap di sini Mas. Ini baterai tinggal 30% yang di laptop. Oke, ya demikian tadi yang bisa saya sharing sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, tadi ada beberapa hal yang tidak saya ngomong sendiri berarti ya seperti itu. Itu Mas Jendan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih punya tanggungan atau unek-unek di dalam pikiran teman-teman dan mungkin belum bisa tersampaikan, bisa melalui kolom chat, nanti bisa di-emailkan ke Mas Okta ya. Mungkin nanti bisa ya.
tim untuk Bisa. jawabannya desain di email juga. Dan Bisa yang lihat jelas, juga, Mas. yang paling penting itu tadi jangan percaya sama calo ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin belum menjadi binaan dari dinas koperasi, dinas perindak ataupun KB ataupun dinas terkait lainnya yang mungkin bisa menaungi atau bisa memfasilitasi legalitas PRT, yang jelas coba datang sendiri ke dinas kesehatan untuk cek langsung apa saja yang diperlukan, atau kalau nggak mau ribet bisa langsung klik di www.dinaskesehatan.slemancup.go.id gitu ya Mas Abda ya. Iya, dinkes.slemancup.go.id. Nanti di situ ada bagian pelayanan, ada jelas sertifikasi PIRT, bisa diklik, nanti apa-apa aja formulir dan sebagainya ada di situ. Oke, sangat seru sekali sore hari ini ya.